terkait saat ini ada peran fungsi dari Badan Pendapatan Daerah, yang mana pendapatan daerah topoksinya itu untuk penarikan pajak-pajak daerah itu apa aja Bang saat ini Bang? Oke. Terima kasih. Jadi Bapenda selaku Badan Pendapatan Daerah itu mempunyai tugas dan fungsinya adalah petugas pemungut pajak daerah yang terdiri dari beberapa pajak daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan dari Undang-Undang Pajak kita, Undang-Undang Pajak baik itu yang nomor 28 tahun 2012 maupun dengan undang-undang kita yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah tahun 2022. Jadi beberapa jenis pajak yang dilakukan sebagai kewenangan Bapenda untuk memungutnya, salah satunya adalah pajak PBB P2. Nah, PBB P2 ini adalah pajak bumi bangunan yang di mana ada kewajiban masyarakat membayarkan pajaknya di saat masyarakat memiliki tanah maupun bangunan di atasnya. Nah, ini masa pajaknya 1 tahun masa pajak. Dan ini menyesuaikan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di mana lokasi lahan dan bangunan itu berada. Nah, yang kemudian kedua adalah pajak makanan, pajak restoran, dan pajak hotel. Ini juga menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya, untuk memungutnya kepada masyarakat. Prinsipnya adalah di mana ada kegiatan masyarakat melakukan transaksi, menggunakan jasa hotel maupun menggunakan jasa restoran, maka di situ ada kewajiban masyarakat untuk membayarkan pajaknya. Nah, kemudian lagi ada yang namanya pajak hiburan. Ini juga menjadi kewajiban Bapenda daerah untuk memungutnya, di mana setiap badan usaha atau masyarakat yang melakukan hiburan yang bersifat komersil, bersifat memberi memungut bayaran kepada masyarakat, maka di situ ada pajak hiburannya di situ. Yang kemudian adalah pajak sarang burung walet. Nah, ini juga menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutannya. Setiap masyarakat yang mengusahakan sarang burung walet itu juga mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah daerah. Kemudian pajak minerba, pajak MDLB kalau kita lihat itu mineral bukan logam dan batuan. Kalau masyarakat umum biasanya pajak galian C. Ini juga menjadi kewajiban bagi kita pemerintah daerah untuk memungut pajaknya kepada setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan pengusahaan tambangnya, mengolah sumber daya alam tambang khususnya galian C atau mineral bukan logam, dimanfaatkan untuk misalkan kegiatan-kegiatan komersil, maka kita juga memungutnya. Kemudian lagi ada pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini juga menjadi salah satu kewajiban masyarakat untuk membayarkan pajaknya di saat kita menggunakan air tanah. Untuk kegiatan-kegiatan komersil ini juga kita lakukan pemungutan pajaknya. Kemudian terakhir adalah pajak BPHTB. Nah, ini juga sangat sering masyarakat kita melakukan kegiatan pajak BPHTB ini yang sering difasilitasi oleh Bapenda, yaitu pajak di mana pada saat masyarakat melakukan peralihan hak miliknya, baik itu jual beli, baik itu warisan, hibah, ataupun misalkan perpindahan hak yang lainnya, maka itu diwajibkan membayarkan pajaknya. Kemudian terakhir adalah pajak parkir. Nah, ini juga menjadi kewajiban masyarakat di saat mengusahakan lahannya ataupun lingkungannya misalkan untuk dijadikan lokasi parkir dan memungut biaya kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa parkir. Nah, itulah beberapa beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda, dalam hal ini pemerintah daerah, yang dipungut kepada masyarakatnya. Sesuai juga dengan aturan yang ada, semua ketentuan aturan perpajakan itu kita mengacu kepada undang-undang yang ada dalam tarif dan presentasi kita dalam memungutnya, dan kita itu berkeadilan, artinya tidak memberatkan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, kalau kita berbicara 54 pertambangan yang saat ini untuk mengoptimalisasinya, apa ini sudah terrealisasi atau belum Bang? Nah, pajak MDLB, pajak mineral bukan logam dan batuan, itu kan menjadi salah satu dari kewajiban pemerintah daerah memungut pajaknya. Kita ketahui Kabupaten Kota Waringin Barat ini mempunyai potensi sumber daya alamnya yang sangat luar biasa.
di mana banyak membuat investor atau investasi luar masuk ke wilayah kita untuk melakukan kegiatan tambang yang khususnya pasir kuarsa dan silika. Nah, berdasarkan data yang kami himpun, kami rangkum dari berbagai sumber yang berkaitan, stakeholder yang ada, baik itu dari bagian perekonomian, baik itu dari bagian lingkungan hidup maupun dari ISDM pihak provinsi dan data-data pendukung lainnya, tercatat memang ada 54 perusahaan tambang yang beraktivitas dalam tanda kutip di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Namun dari 54 tambang itu kita klasifikasikan lagi. Ada yang memang dalam tahapan misalkan baru pendataan potensial. Kemudian ada yang mereka sudah ke dalam tahapan penyelidikan, ada tahapan eksplorasi dan tahapan eksploitasi, bahkan yang sudah produksi. Nah, ini juga menjadi satu bahan kami nanti dalam kedepannya, karena memang di situ ada kewajiban membayar pajak MDLB-nya kepada pemerintah daerah setempat, sehingga itu perlu kita kawal, perlu kita awasin dalam hal nanti pelaksanaannya supaya dapat memberikan dampak yang positif kepada pendapatan asli daerah kita. Kalau pendapatan kita sendiri berapa miliar mencapai per tahunnya, Bang? Kalau berdasarkan target kita tahun 2023 kita tuh 8 miliar untuk target di pajak MDLB. Nah, ini dari berbagai macam sumber kita memungut pajaknya, baik dari perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas di usaha pertambangan, juga kepada pihak-pihak yang memanfaatkan dari hasil tambang tersebut. Ya, misalkan saya kasih contoh adalah kontraktor-kontraktor dalam hal pelaksanaan pembangunan, di mana mereka memanfaatkan hasil tambang itu juga menjadi kewajiban untuk membayar pajaknya. Nah, dari 8 miliar itu yang target yang telah kita sepakati bersama-sama oleh pemerintah daerah juga dengan pihak legislatif, dalam hal ini DPRD, untuk menjadi kewajiban, menjadi target kami untuk mengelola pendapatannya sehingga betul-betul sesuai dengan potensi yang kita miliki. Oh, jadi pada intinya setahun kita cuma 8 miliar aja gitu ya? Secara target 8 miliar, nanti dalam hal pengelolaan dalam masa tahun pajaknya bisa jadi kalau memang dalam proses pemungutannya itu misalkan ada beberapa perusahaan tambang yang dalam proses perizinannya sudah selesai dan mereka beraktivitas, bisa jadi kita bisa melebihi target. Kalau dengan melihat potensi kita yang ada sangat besar sekali, bisa ke angka triliun kalau kita melihat dari potensi yang ada, tinggal bagaimana kita mengelola pengelolaan pajaknya, bisa kita lebih dari target itu, dengan catatan bahwa semua pihak stakeholder itu berkomitmen untuk saling mendukung dalam proses mengoptimalisasi pajak daerah kita khususnya di MDLB, karena ini tidak hanya menjadi kewajiban Bapenda, karena banyak sektor juga yang berperan di situ. Misalkan pemerintah daerah sendiri di beberapa OPD-nya, misalkan lingkungan hidup, kemudian bagian perekonomian karena terkait dengan pembinaan pertambangan, pihak SDM, kemudian instansi-instansi vertikal di sini dalam hal misalkan ke pelabuhan, dalam hal pengiriman barang dan segala macam, kita perlu dukungan dari pihak itu sehingga dalam proses aktivitas tambangnya kita bisa betul-betul dapat menarik pajaknya dengan potensi yang betul-betul kita optimalkan. Oke, terima kasih.